Kalau tadi sekilas saya sempat bilang apa itu personal branding, saya mau nyentuh sedikit tentang kesalahpahaman terkait personal branding. Apa yang sebenarnya bukan personal branding. Di banyak kesempatan, personal branding itu dipahami sebagai pencitraan dan tidak salah. Memang pencitraan, terutama kalau utuhnya adalah pencitraan diri, ya memang itu adalah personal branding. Yang jadi kendala adalah pencitraan itu identik dengan pemaknaan yang negatif. Mungkin lebih sering karena dia digunakan dalam konteks yang negatif. Biasanya konteksnya politik. Ketika kita ngelihat seorang politisi melakukan sebuah kegiatan, publik dengan mudah menempelkan istilah bahwa politisi ini melakukan pencitraan. Sehingga secara umum pencitraan itu dipahami sebagai sesuatu yang negatif karena kesannya bohong. Nah, pertama kesalahpahaman dan kesalahkaprahan dari personal branding yang saya ingin perbaiki adalah bahwa pencitraan sebagaimana juga personal branding sebenarnya bukan berarti kegiatan kita bohongin publik. Pencitraan itu kan sebenarnya secara definisi ya kegiatan kita bilang sama orang citra kita. Nah, baik pencitraan ataupun personal branding supaya kuat dibutuhkan kejujuran justru, dibutuhkan genuine. Karena zaman sekarang orang dengan mudah mencium kepalsuan dan mendeteksi kebohongan itu lebih gampang. Sementara di sisi lain, kan kalau kita bilang personal brand kan ada istilah brand di situ atau merek. Praktisi merek akan sering bilang bahwa your brand is your promise. A brand is a promise. Sebuah merek, sebuah brand adalah janji. Dan ketika janji kita ternyata kita ingkari, karena mungkin kita tidak sesuai atau kita bohong, jadinya merek itu rusak. Kepercayaan itu patah. Nah, jadi yang saya pengen jelasin pertama adalah kesalahkaprahan tentang personal branding. Personal branding pun pencitraan itu bukan kegiatan kita bohongin publik. Itu adalah kegiatan personal branding yang salah. Itu kegiatan pencitraan yang salah. Karena personal branding yang efektif membutuhkan kejujuran. Harus istilahnya nih genuine. Nah, di sisi lain salah kaprah yang saya pengen jelasin adalah bahwa personal branding itu seringkali dalam banyak seminar, dalam banyak kelas, dalam banyak workshop itu fokusnya di ing-nya, personal branding-nya. Kan personal branding itu kan kegiatan ya. Ing itu kan ada akhiran ing itu kan berarti kegiatan. Jadi banyak orang fokus utama personal branding itu di kegiatannya melakukan personal branding. Jadi posting sosmed, komunikasi dan segala macamnya. Itu adalah bagian, tapi yang krusial, terkrusial dari personal branding justru personal brandnya sendiri. Personal brandnya sendiri adalah bagian yang sangat penting. Nah, kita akan menyentuh banyak di aspek personal brandnya, penentuannya sebelum kita masuk ke aktivitasnya. Jadi itu dua salah kaprah yang saya ingin lurusin. Pertama, personal branding itu bukan berbohong. Dan yang kedua, personal branding itu pentingnya, bobotnya terbesarnya ada di personal brandnya ketimbang ing-nya. Nah, di sini nih orang suka bertanya-tanya, kenapa kita harus menemukan diri kita sebelum melakukan personal branding? Ya karena dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan menjadi genuine untuk melakukan personal branding. Banyak orang tahu apa yang dia mau, tapi nggak benar-benar tahu kenapa dia mau itu. Paham ya maksud saya? Jadi semua orang pengen kaya. Ini adalah cerita yang paling sering saya temukan. Bang Panji, saya pengen kaya dong. Kaya itu adalah dampak dari kita melakukan sesuatu yang kita suka gitu. Jadi kita mesti tarik dulu sebenarnya yang kita suka tuh apa. Dalam hal personal branding, peluang yang kita inginkan tuh apa? Kenapa kita pengen itu? Emang kita siapa? Emang apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau. Nah itu adalah bagian yang pentingnya. Nah, makanya kita harus melalui perjalanan untuk menemukan diri kita dulu. Kita kenal kita siapa, supaya kita tahu apa yang kita mau, supaya kita bisa pancing peluang yang kita inginkan. Nah, kalau nggak dipaksa, nggak diajak untuk memikirkan ini, untuk mengambil perjalanan ini, takutnya
personal branding yang kita lakukan antara nggak efisien atau yang paling saya khawatirkan ya nggak jujur. Karena menurut saya, dan saya bisa salah, saya rasa di Indonesia itu banyak banget zombie keliaran mondar-mandir di antara kita. Zombie itu kan the living dead. Itu kan istilahnya ya, zombie itu the living dead. Nah, zombie ini persis kayak yang Anda lihat di film-film. Gerak dia itu, dia jalan. Tapi kayak pucet gitu, lemes. Zombie-zombie di antara masyarakat Indonesia itu persis seperti itu. Jadi dia gerak, kayak hidup tapi nggak punya kehidupan. Karena kerjanya hanya mengulangi rutinitas yang sama. Kerja bangun, mandi, makan, berangkat beraktivitas. Pulang, mandi, makan, tidur. Bangun, mandi, makan, berangkat beraktivitas. Pulang, mandi, makan, tidur. Gitu terus seumur hidupnya. Sampai dia udah mulai robotik. Sampai udah mulai nggak ada nyawanya. Sampai udah mulai nggak ada isinya. Sampai udah mulai jenuh. Tapi dia nggak tahu lagi apa yang mesti dilakuin. Terus kemudian dia selesaikan harinya di usia tua. Duduk sama cucunya. Cucunya lagi pada main. Terus cucunya nanya, "Kakek dulu cita-citanya apa?" Terus kakeknya nggak sengaja meneteskan air mata karena dia baru sadar, apa ya cita-cita gue? Tahu aja enggak, apalagi dikejar. Jadi zombie itu nggak punya perasaan di dalam dirinya dia yang bisa membuat dia bilang, saya merasa sangat hidup gitu. I feel so alive. Itu perasaan itu nggak ada. Nah jadi supaya kita nggak jadi zombie, maka kita mesti tahu dulu kita siapa dan sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, kalau ada pertanyaan di kepala Anda, apakah saya terlambat untuk mencari tahu diri saya siapa, untuk mengenali diri saya siapa? Jawabannya adalah tidak, nggak pernah ada kata terlambat. Yang mesti dilakukan adalah berjuang, meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk menemukan identitas kita. Dengan cara apa? Kalau saya selalu senangnya menggunakan istilah dengan main. Sering-sering main gitu. Jangan cuma kerja doang. Jangan cuma sekolah doang. Main, karena bermain adalah belajar yang dilakukan secara sukarela. Jadi kita mengeksplorasi diri kita. Luangkan waktu, investasikan waktu, tenaga, uang kalau perlu. Untuk nyari tahu kita tuh sebenarnya tuh senangnya apa. Sering-sering aja main. Main aja gitu. Karena main tuh istilah yang udah nggak dekat dengan orang kerja kan. Kesannya main itu buang-buang waktu. Padahal tidak. Jadi kalau katanya teman saya, seorang fotografer namanya Jerry Aurum, dia bilang sering-sering aja melakukan kegiatan secara pro bono. Pro bono itu istilah hukum, untuk tidak dibayar. Biasanya ada pengacara yang pro bono. Sering-seringlah melakukan kegiatan tanpa dibayar. Dan kalau kita menemukan kebahagiaan dari situ, walaupun nggak ada uangnya, bisa jadi itu dunia kita. Karena kadang-kadang kita suka bingung kan, ini kita suka ngerjain ini tuh karena emang suka duitnya atau emang suka dunianya gitu. Ya udah kesampingan aja faktor uang, hilangin aja. Kalau kita masih bahagia ngerjain itu, bisa jadi disitulah dunia kita. Baru kemudian kita menemukan, oh saya tuh sebenarnya sukanya ini, nggak sukanya ini, maunya ini, nggak maunya ini. Dan ketika kita udah menemukan itu, kita akan kenal kita siapa, kita jadi tahu peluang yang kita mau, dan kita bisa mulai perjalanan melakukan personal brand.